Bisakah kawanan drone murah Iran benar-benar mengancam armada paling canggih milik Amerika Serikat? Pertanyaan itu muncul di tengah meningkatnya ketegangan kawasan Timur Tengah. Iya, ketika gugus tempur kapal induk seperti USS Abraham Lincoln beroperasi di kawasan strategis, Iran tidak mencoba menandinginya dengan kapal induk lain. Teheran memilih jalur berbeda seperti perang asimetris. Bukan kapal lawan kapal, bukan rudal lawan rudal mahal, melainkan drone murah dalam jumlah besar melawan aset bernilai miliaran dolar. Disinilah permainan berubah. Selama puluhan tahun berada di bawah sanksi, Iran justru mengembangkan ekosistem drone yang matang. Strateginya sederhana namun efektif, yaitu produksi cepat, biaya rendah, dan jumlah besar. Salah satu simbol strategi ini adalah drone Shahed 136, amunisi jelajah yang dirancang untuk terbang menuju target dan meledakkan diri. Dengan jangkauan lebih dari 1.000 km dan harga yang relatif murah dibandingkan rudal modern, drone ini bisa diproduksi dan diluncurkan dalam jumlah ratusan. Iran tidak berhenti di sana. Mereka mengintegrasikan berbagai jenis drone seperti Ababil dan Mohajer 6 ke dalam sistem pengintaian dan serangan yang saling terhubung. Mohajer 6 misalnya berfungsi sebagai mata di langit, mendeteksi target, mengirim data, lalu memandu drone serang menuju sasaran bernilai tinggi. Konsep ini diperluas ke laut. Kapal dagang dikonversi menjadi kapal pembawa drone, memungkinkan peluncuran gelombang UAV dari perairan strategis seperti Laut Merah dan Teluk Oman. Intinya bukan pada kecanggihan satu unit drone, melainkan pada logika saturasi, yaitu membanjiri pertahanan lawan hingga kewalahan. Gugus tempur kapal induk Amerika Serikat dirancang dengan pertahanan berlapis. Di lapisan luar, kapal perusak dengan sistem Aegis dan rudal penjaga jarak jauh siap menghadang ancaman udara. Di lapisan tengah, ada rudal pertahanan jarak menengah. Di lapisan terakhir, sistem seperti V-Leng, CIWS, dan SHIRAM menjadi penjaga terakhir. Masalahnya muncul ketika ancaman datang bukan satu atau dua, melainkan puluhan, bahkan ratusan drone kecil secara bersamaan. Drone berbiaya rendah ini terbang rendah di atas permukaan laut, memiliki jejak radar kecil, dan bisa tiba hampir bersamaan dari berbagai arah. Dalam skenario seperti itu, pertahanan tidak lagi soal mampu atau tidak, tetapi soal probabilitas. Beberapa mungkin berhasil dicegat, namun jika ratusan diluncurkan, peluang sebagian lolos menjadi sangat nyata. Disinilah muncul persoalan rasio biaya. Satu rudal pencegat bisa bernilai jutaan dolar, sementara satu drone penyerang mungkin hanya puluhan ribu atau bahkan lebih murah. Jika harus menembak jatuh setiap drone dengan rudal mahal, pertahanan bisa menjadi tidak berkelanjutan dalam konflik berkepanjangan. Sejumlah pengamat pertahanan menilai kekuatan utama Iran bukan pada teknologi paling mutakhir, melainkan pada volume dan biaya rendah. Drone satu arah yang dirancang untuk menghantam dan meledak menjadi alat yang efektif dalam perang asimetris. Kapal perang modern berukuran besar, bergerak relatif lambat, dan mudah terdeteksi radar. Dalam skenario gelombang serangan terkoordinasi, drone dapat menguras amunisi pertahanan dan menciptakan celah. Pengalaman di Laut Merah, di mana kelompok proksi Iran meluncurkan ratusan drone dan rudal terhadap kapal komersial maupun militer, menjadi contoh nyata bagaimana strategi ini dapat memaksa armada besar masuk ke posisi defensif. Lantas, apakah berarti kapal induk seperti USS Abraham Lincoln tak berdaya? Ternyata tidak sesederhana itu. Militer AS terus mengembangkan teknologi baru, termasuk sistem laser energi tinggi dan senjata gelombang mikro yang dirancang untuk melumpuhkan drone tanpa harus menggunakan rudal mahal. Peperangan ini bergerak ke arah elektromagnetik, mengandalkan energi, gangguan sinyal, dan kecerdasan buatan untuk menghadapi serangan massal. Namun satu hal jelas,
era dominasi absolut kapal induk tanpa tantangan telah berakhir. Drone murah telah mengubah kalkulasi. Jika dulu kekuatan diukur dari ukuran kapal dan daya ledak rudal, kini pertanyaannya bergeser. Siapa yang mampu memproduksi lebih banyak, lebih cepat, dan memanfaatkan celah dalam sistem pertahanan lawan?